Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Panudian. Saya dari kelas 1B Teknologi Kimia Industri dengan NIM 432251112. Di sini saya akan membahas topik penting dalam fisika dan kimia, yaitu ketidakpastian dalam pengukuran. Topik ini sering muncul dalam praktikum maupun kehidupan sehari-hari karena setiap kali kita mengukur satu besaran, hasilnya tidak pernah benar-benar pasti. Apa itu ketidakpastian pengukuran? Ketidakpastian pengukuran adalah perbedaan antara nilai hasil suatu pengukuran dengan nilai sebenarnya. Artinya, meskipun kita menggunakan alat ukur yang canggih, tetap ada batasan atau kesalahan kecil yang tidak bisa kita hindari. Mengapa materi ini penting? Menurut Taylor 1997 dan Barrett 1995, pemahaman tentang ketidakpastian sangat penting karena membantu kita menilai seberapa andal dan akurat hasil pengukuran, melatih sikap teliti, kritis dan objektif, serta membuat data yang kita peroleh bisa dibandingkan dengan hasil penelitian lain. Faktor terjadinya ketidakpastian menurut para ahli Taylor 1997 dan Barrett 1995 mengatakan umumnya berasal dari yang pertama alat ukur, keterbatasan skala, kalibrasi, dan kondisi fisik alat. Yang kedua, pengamatan, kesalahan membaca skala atau paralaks atau keterbatasan indera. Yang ketiga, metodologi, prosedur yang kurang tepat atau teknik pengukuran yang tidak sesuai dapat menyebabkan ketidakgalat pada pengukuran. Yang keempat, lingkungan, suhu, kelembapan, getaran, atau gangguan eksternal lain. Jenis ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran terbagi atas dua. Yang pertama, ketidakpastian pengukuran tunggal. Jika suatu besaran hanya diukur sekali, maka diambil dari setengah skala terkecil alat ukur. Yang kedua, ketidakpastian pengukuran ganda. Jika suatu besaran diukur berulang kali, ketidakpastian dihitung dari simpangan rata-rata hasil pengukuran. Aturan angka penting. Aturan angka penting menurut Taylor 1997 dan Barrett 1995. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 2, 4, 5. Itu ada 3 angka penting. Yang kedua, 0 di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 2005, yaitu terdiri atas 4 angka penting. Yang ketiga, 0 di depan angka bukan 0 tidak penting. Contohnya 0,0045, yaitu 2 angka penting. Yang keempat, 0 di belakang angka dengan koma termasuk angka penting. Contoh 25,00. Itu terdapat 4 angka penting. Yang kelima, 0 di belakang angka tanpa koma termasuk angka tidak penting kecuali dengan notasi ilmiah. Contoh 2500, 2 angka penting. Hasil operasi ikut jumlah angka penting paling sedikit atau ketelitian terendah. Ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif menurut para ahli Taylor 1997 adalah perbandingan antara besar ketidakpastian mutlak dengan nilai hasil pengukuran yang menunjukkan tingkat ketelitian suatu data. Semakin kecil nilainya, semakin teliti hasil pengukurannya, di mana delta AR sama dengan delta X per X dikali 100%. Aturan banyaknya angka yang dilaporkan ketidakpastian relatif dalam pengukuran berulang. Yang pertama, ketidakpastian relatif 10% berhak atas 2 angka. Yang kedua, kepastian relatif 1% berhak atas 3 angka. Yang terakhir, ketidakpastian relatif 0,1% berhak atas 4 angka. Contoh soal dan pembahasan. Kita mengambil contoh, seseorang mengukur panjang sebuah pensil dengan penggaris yang memiliki skala terkecil 1 mm. Hasil pengukuran menunjukkan panjang pensil 14,3 cm. Tentukan ketidakpastian pengukuran tunggal dan tuliskan hasil pengukurannya dan ketidakpastian relatifnya. Penyelesaiannya, skala terkecil penggaris adalah 1 mm atau sama dengan 0,1 cm. Ketidakpastian tunggal, kita menghitungnya dengan menggunakan rumus delta A. Delta X sama dengan 1/2 dikali skala terkecil, di mana delta X sama dengan 1/2 dikali 0,1, yaitu 0,05 cm. Maka X sama dengan 14,3 plus minus 0,05 cm. Ketidakpastian relatifnya yaitu delta R sama dengan delta X
per X dikali 100% sama dengan 0,05 dibagi 14,3 dikali 100% adalah 0,35%. Namun kita membulatkannya menjadi 0,4% sama dengan 0,004% sama dengan 4,0 dikali 10 minus 3, sehingga X sama dengan 14,3 plus minus 0,05 cm dan ketidakpastian relatifnya 0,4% atau 4,0 kali 10 minus 3. Contoh perhitungan ketidakpastian pengukuran ganda. Pengukuran suhu air dilakukan berulang kali dengan menggunakan termometer. Diperoleh nilai sebanyak 5 kali, yaitu 100,4 derajat Celcius, 100,5 derajat Celcius, 100,1 derajat Celcius, 100,8 derajat Celcius, dan 100,2 derajat Celcius. Bagaimana hasil pengukurannya? Yang pertama, kita menentukan suhu rata-rata, di mana suhu sama dengan jumlah banyaknya suhu dibagi dengan banyaknya data suhu. Kita memperoleh 502 dibagi 5 adalah 100,4 derajat Celcius. Yang kedua, menentukan nilai ketidakpastian atau delta T. Delta T sama dengan 1 per N akar N, jumlah yang kita masukkan dikuadratkan dikurang dengan jumlah data dikuadratkan kembali dibagi N per 1. Kita masukkan nilainya 1/5 akar 5 kali 50,401 dikurang 502 dikuadratkan dibagi 4. Kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,1 derajat Celcius. Ketidakpastian relatifnya, di mana delta T per T dikali 100%. Kita memasukkan nilainya yaitu 0,1 per 100,4 dikali 100%. Kita memperoleh sama dengan 0,1%. Jadi hasil pengukurannya adalah 100,4 plus minus 0,1 derajat Celcius atau 100,4 plus minus 0,1% derajat Celcius. Kesimpulannya dan penerapan dalam kehidupan. Ketidakpastian dalam pengukuran adalah hal yang tidak dapat dihindari karena dipengaruhi oleh alat, pengamat, metode, dan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari maupun bidang profesional seperti medis, industri, dan penelitian, pemahaman ketidakpastian sangat penting untuk menilai kualitas data dan memastikan hasil pengukuran lebih teliti serta mendekati nilai sebenarnya. Saya Pak Nudian, pamit undur diri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian dan sampai jumpa di hari yang lebih baik.